Sini. Bagus, kok ini anime apa selera guanya aja kali ya yang rendah. Ini menarik loh, semua kalangan ada, lucu untuk ditonton dan ringan sih, nggak terlalu serius gitu nontonnya. Sebenarnya tin gue ke Ready Player One ya untuk tema utamanya, dimana masukin MC yang udah OP ke sebuah dunia fantasi yang semuanya ada gitu, dari dungeon, sci-fi, magic, teknologi, bahkan ada senjata-senjata nano yang luar biasa gitu. Dan anime ini juga pembawaan parodi dan komedinya juga oke banget, dengan ada Sukomi dari heroin kita Tomochika. Itu lucu sih, bikin cerita ini terasa lebih ringan. Tapi ya kalau diperhatiin sebenarnya nih anime ada unsur-unsur gore-nya gitu ya, karena mungkin animasinya yang begitu, jadi adegan gore-nya itu kayak kurang kerasa gitu. Padahal bisa loh judul ini dimasukin genre gore gitu, karena ada potongan tubuh, darah. Harusnya ada sih ya. Ya kalau kalian mau lihat MCOP dengan kekuatan gak ada batasnya sih, ya anime ini kalian bisa nonton sih. Tapi kalau berharap disuguhkan dengan animasi yang epic, fight yang epic, jangan harap ya. Lawannya aja langsung instant death gitu. Ya sebelum cerita lebih jauh nih anime, takutnya terspoiler, kalian bisa nonton dulu baru balik lagi nonton video ini. Atau kalian udah nonton dan gak masalah sama cerita gue habis nonton anime ini, ya mungkin mengandung spoiler, ya lanjut aja. Anime ini gue masukin ke dalam planet A gue rekomendasiin bagi kalian ingin tontonan ringan dengan MCOP dibalut parodi komedi. Dan ya kalian juga bisa skip kalau udah muak dengan MC yang overpower gitu kan. Oke, dari awal semuanya hampir sama dengan pattern cerita isekai ya. Mereka dipanggil ke dunia lain waktu naik bus, dan gak lama ada seorang Sage atau kita bisa panggil dia Sion, yang ngasih gift ke hampir semua siswa yang dipanggil itu. Tetapi ada beberapa orang yang enggak nerima gift itu. Ternyata orang yang tidak bisa nerima gift itu punya kodam lah ya. Beda dengan si Alpha Omega ya, si Yogiri ya, karena dia nggak ada kodam tapi punya plot armor. Nah waktu si hantu pelindung Tomichi itu bilang, gue jadi ada mulai pertanyaan sih. Terus yang dua orang lagi tuh kenapa kok nggak bisa punya gift gitu. Taunya bener aja si Ayaka itu adalah sosok wadah ai ya, dan harusnya kita dikasih tahu lagi sih yang laki-laki ditinggal itu punya alasan apa sampai nggak nerima gift kayak Ai. Karena dari seluruh siswa yang dipanggil itu ada 4 orang yang ditinggal di bus gitu kan. Dan kenapa gue merasakan kayak Ready Player One, ya mereka semua kan berasal dari dunia lain ya, beda-beda, dan mereka kayak semacam punya link untuk masuk ke dunia ini gitu, yang menghubungkan antara dunia asli dan dunia isekai ini. Gue juga nggak tahu namanya, ibarat dunia isekai ini tempatnya para roleplay kumpul lah ya. Banyak cara yang baru yang tiba-tiba mati juga lagi, tapi kurang jelas informasinya karena ya semuanya serba cepet. Maklum lah ya, mungkin 12 episode doang gitu. Tapi ya terima kasih banyak banget gue ke yang buat anime ini. Setiap ada char lama maupun baru itu ditulis nama beserta gift atau skillnya. Yang mungkin menarik perhatian gue adalah ide-ide Yogiri yang suka instan kill orang sih ya. Apalagi dia suka-suka kan lakuin hal itu. Yang menarik bagi gue adalah yang ada scene atau episode di menara itu ya. Kok kepikiran itu di menara aslinya chaos banget loh, harusnya kayak ada sistem gagal, ada boneka gitu kan, ada makhluk setengah iblis, ada dewa jahat, tiba-tiba ada dewi, lalu ada Aoi sosok suruhan Sion yang mau bunuh Yogiri dan lain-lain. Itu kumpul semua di menara itu. Itu gue nangkepnya ya, semua ide dari penulis itu disatuin di light novel ini gitu kan. Dan dia berusaha cari benang merahnya, lalu ya jadilah cerita anime ini gitu. Kita juga gak pernah tahu hal random apa lagi yang akan datang.
Makanya hampir semua sudut dunia isekai ini menurut gue sebenarnya jalan bersamaan dan ujung sementaranya ya di ibu kota pada saat orang-orang ketemu Yogiri sih. Oh ya, kenapa anime ini gue bilang agak gore psikologi gitu? Adegan Tomochi yang biasa aja pas lihat sahabatnya kena instant kill gitu nunjukin psikologi mereka semua udah beda ya. Ditambah kata kodamnya Tomochi itu kan, orang yang udah kena gift dari Shion itu pikirannya entah kenapa akan nurutin perintah-perintah yang dikasih sama Shion gitu ya. Mungkin Tomochi juga udah terbiasa dengan si karakter sial mulu itu yang selalu mati di hadapannya Tomochi kali waktu di menara itu ya. Itu developer charnya lucu sih, gacha pakai Stellar Jet dia ya. Dan di isekai lebih randomnya lagi adalah ternyata Dewinya adalah pacar dari dewa jahat gitu. Makanya gue bilang kita nggak tahu hal apa yang akan terjadi di depannya gitu. Menurut gue ini cerita yang menarik loh di ini. Karena hal-hal itu gitu. Dan satu lagi seingat gue yang waktu Shion manggil orang yang kenal Yogiri ya, lihat betapa terima kasihnya dia bilang udah nyelamatin umat manusia di dunia asli gitu, di real life, karena sudah tidak ada gangguan alpha omega gitu. Berarti kan sebenarnya film ini mengandung psikologi gitu sih. Cuman ya karena dibalut parodi dan komedi ya kita nganggapnya ringan aja gitu. Apa ya, bagi gue yang seleranya jelek ini ide anime itu bagus sih. Banyak ide fresh yang di luar nalar gitu, kelihatan banget jadi kayak fantasi yang membuat ya genrenya aja fantasi sebenarnya kan. Jadi ya harusnya ya bebas aja sih mau diisi fantasi apa aja gitu kan. Lalu ya komedi patahan-patahan dari Sukominya itu juga seru sih. Beberapa episode diseimbangin dengan selipan momen-momen emosionalnya lah ya, apalagi Ayaka bareng Yogiri itu. Ya mungkin karena 12 episode balik lagi jadi nggak cukup ruang. Hubungan antara Yogiri sama Asuka aja kayaknya banyak yang di skip itu ya, walau gua nggak baca novel ya. Kalau untuk gambar ya kadang bagus kadang aneh. Tapi semua konsep charnya suka sih gua. Ditambah walau nggak jelas, gue suka nih yang begini nih ya, NPC semuanya dikasih muka. Karena biasanya NPC itu dilewatin. Dan musik ya oke lah, paling ya BGM waktu Asaka sama Yogiri kecil aja sih waktu flashback ya. Sisanya kayak ya gitu aja sih. Ditambah nggak begitu kerasa musik dunia fantasinya gitu. Tahu sendiri kan musik Celtic yang khas fantasi itu pun ya jarang kedenger gitu. Ya memang dunianya juga aneh sih. Untuk opening dan ending ya begitu aja. Tapi sayang banget endingnya begitu doang. Ya dari semua itu, kalau memungkinkan gue pengen nonton season 2-nya sih. Soalnya masih banyak banget pertanyaan di kepala gue ya sehabis nonton ya anime. Paling utama ya itu aja sih, Asaka kemana gitu kan. Dan mungkinkah itu dia punya hubungan dengan si Tomochi, karena matanya mirip sih, rambutnya doang beda warna. Ya itu dia cerita gue setelah nonton anime Sokushi Gasakyo Sugete Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naraine desu ga. Panjang banget, Inggrisnya juga sama ya. My standard ability is so overpowered, no one in the other world stand a chance against me. Ya itu dia, terima kasih yang sudah menonton dan meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini sampai selesai, membuang waktu kalian ya untuk dengar cerita gue sehabis nonton. Gue ucapkan terima kasih banyak. Seperti biasa, untuk rekomendasi anime kayak gini mungkin yang underrated kali ya. Kalau yang keren-keren kalian udah pasti nonton lah. Mungkin ada Mondaiji Tachi ga Isekai Karu Kuru So Desya, anime tahun 2013. Lalu ada Knight and Magic
MC yang OP juga sih, tapi cukup ringan ceritanya, jadi bisa kalian nikmati dengan santai. Lalu mungkin ada Hatage Kemono Michi ya, untuk menyimbangi komedi dari anime Shoko Shichek ini ya. Kayaknya parodinya juga dapet sih. Kalian gak akan bisa mendebak apa yang akan datang ke anime ini. Ya, jadi ini akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.